warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk pertama kalinya nih di channel YouTube Vira Rahma kali ini akan berbeda ya, karena kita punya sesi baru yaitu PES, Podcast Ekonomi Syariah. Sebelum masuk ke sesi, perkenalkan dulu ya, saya Ismi, siswi SMK Pojok, dan teman bincang kita hari ini ada Mbak Safira Rahma. Apa kabar Mbak Safira? Alhamdulillah baik ya. Mbak Safira ini adalah mahasiswa Setayo angkatan 2021 ya Mbak ya? Bener banget Mbak Ismi. Oke, kita langsung ke podcast aja ya Mbak ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, Gen Z sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi syariah. Mengapa? Karena Gen Z hidup bersebelahan dengan ekonomi saat ini. Dengan ini akan membawa dampak yang besar pada perkembangan ekonomi syariah. Pada PES kali ini kita akan berbincang dengan Kak Vira. Oke, kita akan berbincang mengenai peran aktif generasi sekarang atau Gen Z dalam perkembangan ekonomi syariah. Oke Mbak Safira, bagaimana sih pandangan Mbak Safira mengenai perkembangan ekonomi syariah saat ini? Oke. Di kalangan Gen Z berarti ya Mbak Iya, Ismi? kalangan Gen Z. Kalau menurut aku sendiri, kita juga di sini semuanya Gen Z nih. Iya. Kalau menurutku sih sangat menarik banget ya. Apalagi pas ketika saya itu masuk di jurusan ekonomi itu tuh dari tahun 2022 sampai itu emang lagi booming-boomingnya muncul BSI, muncul reksadana syariah, dan produk keuangan syariah lainnya. Jadi kalau menurut pandangan aku sangat menarik karena itu kita berharapnya dapat dari sisi ekonomi saja, tapi kita juga bisa mendapatkan dari manfaat masyarakat luasnya. Oh begitu. Tadi Kak Vira menyinggung tentang produk keuangan syariah ya. Oke, keuangan syariah. Umumnya saat ini kan Gen Z, terutama saya sendiri kan juga pun masih menggunakan produk keuangan konvensional. Oke, konvensional kan. Apa sih pengaruh rendah Gen Z yang belum menggunakan produk keuangan syariah itu Kak? Oke, kalau menurut dari teman-teman mahasiswa itu sendiri tuh kita dapat menyimpulkan ada dua faktor kenapa Gen Z itu masih rendah menggunakan produk keuangan syariah. Yang pertama yaitu kurangnya literasi mengenai produk keuangan syariah. Jadi kalau menurut aku tuh, kalau bukan mahasiswa ekonomi syariah atau keluarga sanak saudara yang bekerja di daerah di lingkup ekonomi syariah, jarang banget ada yang tahu tentang ekonomi syariah. Jadi emang literasi itu masih rendah. Itu faktor yang pertama. Kalau faktor yang kedua itu tentang maintenance atau perbaikan dari sistem produk keuangan syariah di Indonesia. Jadi ini ada testimoni dari teman-teman mahasiswa nih ya yang menggunakan perbandingan yang menggunakan bank konvensional dan bank syariah. Jadi beberapa teman-teman itu berkomentar menganggap m-banking dari bank konvensional itu dirasa masih lebih mudah dan inovatif serta informatif daripada m-banking bank syariah. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi atau koreksi ke depannya untuk produk-produk keuangan syariah di Indonesia itu biar lebih diperbaiki lagi, terutama di perbaikan sistemnya Mbak Ismi. Oh ya, sekali ya Kak ya. Dari saya sendiri juga belum sepenuhnya masuk ke dalam produk keuangan syariah. Bagaimana sih Kak bagaimana cara dalam memulai menggunakan produk keuangan syariah itu sendiri? Menurutku sama sih, aku juga seperti Mbak Ismi itu apa namanya, kalau masuk di jurusan ekonomi syariah ini tuh sebenarnya saya juga belum tahu nih produk-produk tentang keuangan syariah itu. Tapi alhamdulillahnya saya itu masuk di ekonomi syariah, jadi saya tahu nih, belajar sedikit demi sedikit. Kalau menurut aku, cara pertama kita bisa menggunakan produk keuangan syariah itu adalah dengan cara membuka buku tabungan rekening bank syariah. Jadi kan sekarang udah banyak nih ya produk-produk keuangan bank syariah itu di desa-desa juga udah ada gitu kan. Jadi kayak langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuka buku rekening bank syariah. Dan menurut saya dengan cara kita membuka rekening bank syariah itu ada manfaatnya Mbak Ismi. Yang pertama itu kita bisa meminimalisir adanya riba. Yang kedua, kita itu jadi secara tidak langsung kita mendakwahkan adanya ekonomi syariah. Dan yang ketiga, ini kita juga bisa mendukung
adanya pertumbuhan siklus dan sistem perkembangan selanjutnya mengenai perekonomian ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kita bisa kita membantu perkembangan. Baik, kita juga ibu mengenai membuka rekening itu ya. Ya, Salah satu kita dalam membuat ekonomi itu baik nggak sih Kak untuk melibatkan Gensis ini? oh ya. Kalau kan kita kan di Gen Z itu kan lebih sering berbahan ya. Iya betul. Berbahan main HP itu udah pasti ya. Menurut aku cara strategi lainnya itu dengan cara media sosial. Contoh campaigns di medsos itu yang pertama dan yang paling mudah itu adalah dengan memfollow akun-akun Instagram atau akun-akun TikTok tentang literasi ekonomi syariah. Nah, jadi dengan kita itu follow, maksud dan tujuan kita memfollow akun-akun tersebut, pasti kalau kita udah follow itu muncul di FYP atau di beranda ya. Nah, secara nggak langsung ketika itu muncul di beranda kita itu tanpa sadar kita juga sudah meliterasi diri kita. Jadi kita udah tahu nih secara nggak sadar, oh pemakaian ekonomi syariah itu apa, oh ternyata masuk ke jurusan ekonomi syariah itu juga seru ya, kenapa. Nah, jadi secara nggak langsung kita dengan bantu kita juga sudah bisa membaca. Itu sih salah satunya media sosial yang bisa kita lakukan. Oke, ya benar banget ya Kak. Melalui medsos kita sudah bisa membaca, ya kan? Dari keunggulan tadi, ada nggak sih Kak kelemahan dari produk keuangan syariah itu? Ya pastinya ada kelemahannya Mbak Esti. Kalau menurut saya itu, yaitu tadi yang pertama kelemahan dari produk keuangan syariah itu ya tentang itu yang kita benar-benar perbaiki lagi agar kebanyakan orang kalau sudah kayak error nih itu masih udah nggak mau mencoba lagi ya. Jadi kita di sini lebih dikoreksi lagi agar orang itu bisa menggunakan produk keuangan syariah. Yang kedua, aku juga pernah baca nih kayak di medsos itu baca tuh kayaknya katanya sama aja bank konvensional dengan bank syariah itu, karena apa? Ada oknum-oknum di mana itu dia tidak merupakan syariah. Nah, jadi itu ya yang menimbulkan orang menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Jadi saya harap untuk teman-teman ya, maksudnya saudara-saudara yang bekerja di bank syariah, yuk kita gunakan prinsip-prinsip syariah itu dengan benar. Iya Kak, jadi gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya Kak ya. Baik banget ya Mbak. Pasti pesan Kak Afida tentang untuk Gen Z luar sana dan mau mempromosikan produk ekonomi syariah. Pesan aku ya terutama untuk teman-teman mahasiswa ekonomi syariah itu, ayo kita lebih aktif lagi untuk meliterasi masyarakat tentang produk ekonomi syariah. Yuk kita lebih semangat lagi untuk agar perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini berkembang dengan pesat. Karena itu tadi kembali lagi dengan adanya kita menggunakan produk ekonomi syariah itu meminimalisir kita dari namanya lebaran. Baik, oke. Terima kasih ya Kak sudah mau berbincang di kali ini. Ya, Oke. terima kasih juga Mbak Isu. Iya, perbincangan pes kita hari ini. Untuk selebihnya kita lanjut lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di channel berikutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.